bintang tanpa cahayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mardilez Excel. Selamat pagi yang nonton di pagi hari, selamat siang yang nonton di siang hari, selamat sore yang nonton di sore hari, dan selamat malam yang nonton di malam hari. Di sini saya akan bercerita tentang seorang sufi sekaligus waliullah yang sangat cerdik, lucu, dan tentunya sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga adalah seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar di sastra Arab klasik. Bahkan ada salah satu syairnya yang terkenal sampai sekarang. Ini dia. Ilahi las tulil firjausi. Itu syair yang sangat terkenal sampai ke Indonesia. Ada yang tahu siapa waliullah itu? Ya, benar sekali, waliullah yang dimaksud saya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, yang sudah dikenal sebagai sebutan Abu Nawas. Beliau hidup di masa pemerintahan Raja Harun Ar-Rasyid. Saking cerdiknya Abu Nawas ini, dia sering menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh dari siapa saja, bahkan Raja Harun Ar-Rasyid itu sendiri. Karena itu juga Raja Harun Ar-Rasyid sering memanggil Abu Nawas ke istananya untuk mempertanyakan sesuatu. Di sini saya akan menceritakan salah satu saja kisah Abu Nawas yang cerdas ini. Langsung ke ceritanya. Diceritakan pada suatu hari Abu Nawas ditantang oleh masyarakat untuk memantati seorang raja. Karena pikirnya masyarakat dengan permintaan itu pasti Abu Nawas tidak bisa melakukannya. Bahkan masyarakat pun menjanjikan uang yang cukup besar kepada Abu Nawas apabila bisa melakukannya. Masyarakat dengan pedenya berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kamu tahu kan bahwa belum pernah seorang pun yang berani memantati seorang raja?" "Ya, tentu. Itu seolah-olah meledek, bahkan raja akan marah jika ada orang yang melakukannya," jawab Abu Nawas. "Nah, di sini kami menantangmu, wahai Abu Nawas. Bisakah kamu memantati raja tapi raja tidak marah sedikit pun namun dia tertawa? Jika kamu bisa, kami akan memberimu uang, Abu Nawas," ujarnya masyarakat. "Baik, aku akan lakukan itu. Agar kalian tahu aku melakukannya, kalian bisa lihat besok di istana raja. Karena besok raja mengundang semua rakyat untuk datang ke istana karena ada yang mau disampaikannya," kata Abu Nawas. "Ya, besok kami tunggu Abu Nawas," sahut masyarakat. Setelah itu Abu Nawas pun pulang lalu menjahit belakang celananya dengan karpet yang tepat di pantatnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali semua masyarakat telah berkumpul di istana Raja Harun Ar-Rasyid. Namun masyarakat bingung Abu Nawas belum datang juga. Dikarenakan sudah menjelang siang Abu Nawas belum datang, masyarakat pun berpikir bahwa Abu Nawas tidak bisa melakukannya. Ketika pidato disampaikan oleh Raja Harun Ar-Rasyid, tiba-tiba Abu Nawas datang mengetuk pintu istana yang menyebabkan pidato raja pun terputus. Ketika Abu Nawas dipersilahkan masuk dan duduk di karpet yang sudah disediakan untuk semua rakyat, namun Abu Nawas malah memilih duduk yang tidak ada karpetnya. Dengan penuh kebingungan dan keheranan raja pun berkata, "Abu Nawas, aku sudah menyediakan karpet untuk semua masyarakat termasuk kamu. Duduklah di karpet." "Aduh tuan, tidak usah repot-repot, saya sudah membawa karpet sendiri kok," jawab Abu Nawas yang pura-pura malu. "Mana karpetmu? Aku tidak melihatnya, Abu Nawas," kata raja yang penasaran. "Ada tuan, diduduki saya," jawab Abu Nawas dengan pede. "Ah, kamu yang bener aja. Coba aku lihat Abu Nawas," kata raja.
Tuan, maaf, untuk melihatnya aku harus ke atas di sebelah Tuan, karena karpetnya kecil tidak terlihat kalau dari jauh. Jawab Abu Nawas. Ya, silahkan, kesinilah, naik ke atas di sebelahku. Aku ingin melihatnya, Abu Nawas, kata raja yang makin penasaran. Tapi aku malu, Tuan, jawab Abu Nawas yang pura-pura malu lagi. Tidak usah malu, Abu Nawas, ini perintahku, cepatlah ke sini, kata raja yang makin penasaran lagi. Baik, Tuan, jika Tuan memaksa aku sekarang ke situ, Tuan, jawab Abu Nawas. Dengan penuh keberanian Abu Nawas naik ke atas. Lalu setelah di hadapannya tepat di depan muka raja, Abu Nawas menunggingi atau memantati raja supaya raja tahu bahwa di belakang celananya terdapat karpet yang telah dijahit. Mengetahui itu raja pun tertawa terpingkal-pingkal sampai mengeluarkan air mata saking idiotnya tingkah Abu Nawas. Di sisi lain, masyarakat yang menantang Abu Nawas pun mengakui kehebatan Abu Nawas yang telah berhasil melewati tantangannya. Oleh karena itu juga Abu Nawas pun mendapatkan uang dari masyarakat. Lalu uang itu pun dibagikan ke orang-orang yang membutuhkannya. Ya, jadi buat kalian yang mau uang, silahkan jahit belakang celananya menggunakan karpet, terus pergi ke istana presiden lalu lakukan seperti Abu Nawas ini. Walaupun kalian tidak mendapatkan uang dari masyarakat, tapi setidaknya kamu akan viral karena digampar sama presiden. Baik, itulah salah satu cerita Abu Nawas yang saya ceritakan. Untuk kalian yang suka cerita-cerita seperti ini, silahkan like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, apalagi sampai menjual rumah. Jika menurut kalian ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman, saudara, bahkan keluarga agar mereka tahu cerita-cerita seperti ini. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Di sini saya mengucapkan mohon maaf dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap padamu, engkaulah sang nabi penyelamat.